Baik, saya akan mulai Midway Forum kita pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Bidan Iza yang insya Allah hari ini akan menjadi MC pada Midway Forum ketiga Ruang Bidan Indonesia. Midway Forum ketiga pada sore hari ini akan mengangkat tema dengan Why and How Should We Support Breastfeeding Mother? Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang untuk para sahabat Ruang Bidan Indonesia sekalian, dan terkhusus kepada Bidan Dwi Izati Budiono, Sarjana Kebidanan Bidan Magister Science, selaku Project Advisor Ruang Bidan Indonesia, kemudian kepada Bu Andini Pramono, SKM Mars ABC LC, selaku pemateri Midway Forum 3 pada sore hari ini, dan tentunya sahabat Ruang Bidan sekalian yang sedang berbahagia. Sebelum kita mulai acara pada sore hari ini, alangkah lebih baiknya kita sama-sama berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Tidak ada kata cukup dalam berdoa. Baik, kita menginjak acara berikutnya, yaitu perkenalan singkat mengenai Ruang Bidan Indonesia yang pada kesempatan kali ini akan dipresentasikan oleh Bidan Vita Ratnasari, Sarjana Kebidanan Bidan, selaku Chief Operating Officer at Ruang Bidan Indonesia. Kepada Bidan Vita dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan sebelumnya terima kasih kepada Bu Diza selaku Project Advisor dan Ibu Andini Pramono selaku pemateri pada siang hari ini. Dan saya ucapkan selamat datang kepada sahabat Ruang Bidan Indonesia yang pada sore hari ini kita bersama-sama belajar dalam Midway Forum Ruang Bidan Indonesia. Pada sore hari ini, perkenalkan saya Vita Ratnasari akan sedikit mempresentasikan tentang profil Ruang Bidan Indonesia. Minta tolong di next. Sedikit gambaran singkat yang akan saya presentasikan, yaitu tentang Ruang Bidan Indonesia itu sendiri, tentang moto dari Ruang Bidan Indonesia sendiri, dari logo Ruang Bidan Indonesia, proyek-proyek yang akan kami lakukan pada Ruang Bidan Indonesia, dan siapa saja yang berkontribusi pada Ruang Bidan Indonesia. Ruang Bidan Indonesia adalah suatu komunitas bidan Indonesia yang mensupport dalam pengembangan kapasitas khususnya tentang pelayanan maternitas dengan program-program yang telah kami susun. Untuk Ruang Bidan Indonesia sendiri, kami baru merintisnya pada 26 Juni 2020. Next. Ruang Bidan Indonesia sendiri memiliki visi, yaitu Ruang Bidan Indonesia bertujuan sebagai platform untuk belajar, mengupdate ilmu, dan mengkoneksikan network untuk pengembangan karir bidan itu sendiri, dan mengembangkan pelayanan kebidanan yang berkualitas tinggi. Kami menggarisbawahi tentang implementasi etik dalam kebidanan, mutual respect, dan work sciently. Next. Moto dari Ruang Bidan Indonesia sendiri yaitu menjadi bidan dengan hati. Dengan moto tersebut kami berharap Ruang Bidan dapat menjangkau
bidan-bidan di Indonesia dengan ajakan menjadi bidan dengan hati. Di mana saja bidan itu bekerja, baik di pelayanan, di pendidikan, atau di kementerian ataupun di kepegawaian, kita mengajak untuk menjadi bidan dengan hati. Next. Ini adalah logo dari Ruang Bidan Indonesia sendiri. Yang pertama, lengkungan merah muda. Lengkungan merah muda menggambarkan bidan yang dengan kehangatan dan penuh cinta diharapkan dapat menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu tinggi. Dan warna lengkungan hijau menggambarkan ibu atau wanita yang merupakan sasaran bidan itu sendiri. Warna hijau menggambarkan kesejahteraan dan kemakmuran. Lengkungan berwarna biru menggambarkan bayi. Bayi adalah juga salah satu sasaran dari bidan itu sendiri. Warna biru menggambarkan kedekatan emosional. Diharapkan ruang bidan Indonesia dapat menjalin kedekatan emosional kepada ibu, bayi, dan memberikan pelayanan dalam pengembangan pelayanan yang berkualitas. Di tengah merupakan gambar hati berwarna merah. Hati melambangkan warna merah menggambarkan passion. Diharapkan bidan dapat bekerja sesuai moto kami, yaitu menjadi bidan dengan hati. Selanjutnya, tulisan Ruang Bidan Indonesia merupakan identitas dari komunitas kami. Selanjutnya ada bunga puspa bangsa, yaitu bunga melati. Ruang bidan diharapkan dapat menjangkau seluruh bidan di Indonesia untuk meningkatkan pengembangan kapasitas. Selanjutnya, menjadi bidan dengan hati adalah moto yang kami ambil dan akan kami sebarkan kepada bidan-bidan di seluruh Indonesia. Selanjutnya, ini proyek-proyek yang nantinya akan kami lakukan. Ya, ada Midwife Forum. Midwife Forum seperti yang hari ini telah kita lakukan. Midwife Forum sendiri bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengembangan update ilmu terbaru. Selanjutnya kami akan mengembangkan Midwife Diaries, Midwife News, and Midwife Fact. Kami percaya ketika energi positif yang dibagikan melalui langkah-langkah kecil, sejatinya perubahan besar sedang dalam pembuatan. Kami dari Ruang Bidan ingin menjadi bagian kecil dari perubahan itu. Selanjutnya, ini sedikit mengutip kutipan. Menjadi bidan tidak hanya memilih sebuah profesi, tetapi kita bisa memahami passion. Bidan harus memiliki potensi dalam pengembangan kualitas pelayanan yang berkualitas dan mengembangkannya juga. Selanjutnya, ini merupakan orang-orang yang berkontribusi untuk Ruang Bidan Indonesia. Yang pertama ada Bidan Dwi Izati Budiono selaku Project Advisor dari Ruang Bidan Indonesia. Bidan Erni Rosita Dewi selaku Chief Executive Officer. Ada saya Vita Ratnasari sebagai Chief Operating Officer. Next, selanjutnya ada Bidan Nur Anissa Rahmawati sebagai Chief Financial Officer dan Bidan Ain Daroja selaku Chief Marketing Officer dan Bidan Alvina Iza selaku Chief Technology Officer.
Mungkin sekian dari presentasi kami. Bagi sahabat Ruang Bidan Indonesia yang ingin berinteraksi dengan kami dapat melakukan interaksi dalam media sosial kami. Kami ada Instagram, Facebook, Telegram, Twitter, dan dalam waktu dekat kita akan juga membuat YouTube, mohon maaf. Sekian pemaparan profil singkat dari Ruang Bidan Indonesia. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC Bidan Iza. Terima kasih banyak kepada Bidan Vita atas penjelasan terkait dengan ruang bidan. Semoga diharapkan setelah penjelasan yang disampaikan oleh Bidan Vita, sahabat-sahabat Ruang Bidan Indonesia bisa lebih mengenal lagi terkait dengan Ruang Bidan Indonesia. Baik, kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu sambutan dari Project Advisor Bidan Indonesia kepada Bidan Dwi Izati Budiono, Sarjana Kebidanan Bidan, Magister of Science. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar jelas ya? Terdengar, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sebelumnya saya mohon maaf, saya harus off-kan video karena kebetulan sedang di luar dan cukup noise di sekitar, jadi biar tidak terdistraksi dan mudah-mudahan lebih bisa terdengar karena sinyalnya juga kurang baik. Pertama-tama puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang baik ini, di sore hari ini kita bisa berkumpul lagi secara virtual ya, untuk bisa mengikuti beberapa update ya keilmuan di topik yang lain di kegiatan oleh Forum Bidan kali ini. Serta salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang mudah-mudahan ya mampu membawa manfaat dan syafaat hingga ke hari akhir nanti. Untuk di sore hari ini saya ucapkan dulu terima kasih banyak kepada Ibu Andina Pramono atas kesediaannya menjadi pembicara di Forum Bidan pada sore hari ini, yang kami percaya dengan expertise beliau ya mampu memberikan insight lebih tentang topik seperti apa breastfeeding, karena yang kita juga sama-sama tahu ini sangat erat kaitannya dengan salah satu peran dan fungsi bidan. Kita sebagai sahabat perempuan dan being with woman harapannya mampu mensupport baik di setiap tahap maupun seluruh cycle kehidupan, termasuk seperti apa di breastfeeding ini begitu ya. Nanti akan bisa dibahas lebih banyak bagaimana harapannya agar tetap friendly, yang kita tahu juga ternyata masih banyak masalah, nanti mungkin bisa ulas ya seperti apa secara kontekstual masalah yang terjadi di lapangan, lalu kira-kira apa yang mampu kita refleksi dan kita proyeksikan ke depan, sehingga harapannya sebagai seorang bidan yang profesional mampu memberikan support pada ibu-ibu dengan bayi yang harapannya mampu memberikan ASI eksklusif. Saya juga atas nama panitia begitu ya sebagai project advisor, selain berharap mudah-mudahan acara ini membawa manfaat, juga memohon maaf apabila ada kekurangan selama proses webinar ini berlangsung. Mungkin itu saja dari saya, dan semoga nanti di acaranya bisa berjalan tetap aktif ya dan konstruktif begitu. Mudah-mudahan nanti bisa diatur oleh moderator agar tetap berjalan dua arah begitu ya, tidak hanya mendengarkan dan pada saat sesi diskusi bisa dimanfaatkan, karena
ini kita berterima kasih sekali narasumber bersedia hadir juga di sore hari ini. Mudah-mudahan kesempatan ini tidak terlewatkan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Mbak Vita, Mbak Iza, ya, dan semuanya. Terima kasih sekali lagi kepada narasumber dan selamat belajar dan sharing ya, sama-sama saling berbagi untuk seluruh peserta webinar pada sore hari ini. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu Diza. Sama-sama. Baik, kita lanjutkan ke sesi yang sangat kita tunggu-tunggu, yaitu sesi materi. Tapi sebelum sesi materi, izinkan saya untuk memperkenalkan moderator kita pada sore hari ini. Moderator kita pada sore hari ini adalah Bidan Nur Anissa Rahmawati, Sarjana Kebidanan Bidan. Baik, beliau merupakan alumni D3 Poltekkes Yogyakarta, kemudian alumni profesi Bidan, Universitas Airlangga, dan kesibukan Bidan Anis saat ini yaitu sebagai Scientific Publication Staff at Center of Journal Development and Scientific Publication Universitas Airlangga, dan tentunya Chief Financial Officer at Ruang Bidan Indonesia. Kepada Bidan Anis, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, terima kasih kepada Bidan Iza karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi moderator pada Midwife Forum ketiga hari ini. Midwife Forum ketiga hari ini mengangkat tema yaitu Why and How We Breastfeeding Mother. Materi yang sangat menarik ini akan disampaikan langsung oleh pakarnya, yaitu Ibu Andini Pramono, SKM Mars IPCLC. Selanjutnya, saya akan membacakan tentang profil beliau. Ibu Andini Pramono, SKM Mars IPCLC, merupakan wanita kelahiran Mataram 16 Juli 1984. Beliau menikah dengan 2 orang anak. Riwayat pendidikan, beliau merupakan alumni Sarjana Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, kemudian melanjutkan di Magister of Public Health untuk peminatan administrasi kebijakan kesehatan Universitas Airlangga. Beliau sekarang sebagai seorang PhD kandidat di Australian National University. Next. Untuk pengalaman kerja, beliau pernah menjadi staf sekretarial di Rumah Sakit Muhammadiyah Surabaya, kemudian sebagai konsultan staf di JP Consultation Network, kemudian part-time manajemen konsultan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Kendang Sari Mer, kemudian sebagai konselor laktasi di Rumah Sakit Ibu dan Anak Kendang Sari Mer, dan saat ini sebagai tutor Population Health di Australian National University Medical School, kemudian mengampu Introduction to Health Services Research and Policy course at Research School at Population Health di Australian National University. Next. Untuk awards dan kredensial dari beliau adalah awardee dari LPDP tahun 2017. Kemudian untuk sertifikatnya International Board Certified Lactation Consultant atau IBCLC sejak Juni 2017. Selain itu, beliau juga menerima di Bill Institute Summer Health Policy Research Scholarship Australian Healthcare and Hospital Association pada tahun 2020. Sebelum saya mempersilahkan Ibu Andini untuk menyampaikan materinya, kita akan mengulas sedikit tentang kebijakan menyusui yang ada di Indonesia. Jadi sejak dahulu kala menyusui memang sudah dianjurkan, tetapi pada abad ke-19 hingga 20 adanya pabrik susu formula menyebabkan susu formula lebih diminati dibandingkan dengan menyusui. Oleh karena itu adanya suatu kebijakan global
seperti 10 step atau 10 langkah keberhasilan menyusui BFHI maupun WHO Code. Namun pada pelaksanaannya masih banyak kendala di lapangan, yaitu bisa dari ibunya sendiri maupun dari lingkungannya. Dari ibunya sendiri itu seperti kecenderungan untuk tetap memberikan susu formula, ketidakpercayaan ibunya untuk memberikan ASI secara eksklusif selama 6 bulan, sedangkan dari faktor lingkungan seperti lingkungan fasilitas kesehatan maupun fasilitas umum yang kurang mendukung, seperti tidak adanya ruang laktasi maupun ruang laktasi yang dinilai kurang nyaman bagi ibu menyusui. Selain itu, adanya dukungan faktor keluarga juga penting dan masih menjadi masalah hingga saat ini. Dengan berbagai kendala yang ditemui itu, maka Ruang Bidan Indonesia menyelenggarakan diskusi yang khusus mengangkat tentang kebijakan pemberian ASI. Sekaligus kita akan belajar bagaimana kapasitas bidan dalam mendukung keberhasilan menyusui serta strategi apa yang perlu kita lakukan di masa pandemi seperti sekarang ini. Jadi silakan disimak dengan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Andini nanti dan dimohon kepada narasumber dimohon saat narasumber menyampaikan materinya diharapkan seluruh peserta mematikan mikrofon sejenak dan jika ada hal yang ingin ditanyakan, sahabat Ruang Bidan Indonesia akan diberikan waktu khusus setelah sesi materi, yaitu sesi diskusi yang akan dipaparkan setelah Ibu Andini selesai menyampaikan semua paparannya. Baik, rasanya tidak perlu lama lagi saya berkata-kata, langsung saja kami panggil dengan hormat kepada Ibu Andini untuk memulai memaparkan materi kepada kita semua. Kepada Ibu Andini kami persilahkan.